Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, my name is Indra Zuljalali Walikram, and in this video I'll try to explain some several method of English teaching. Jadi di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan beberapa definisi dari metode-metode yang dapat kita gunakan dalam pembelajaran bahasa Inggris. So, specifically, there are 8 methods of English teaching that I gonna explain about. The first one is direct method, grammar translation method, silent way method, audiolingual method, Suggestopedia, community language learning, and there are total physical response, and the last one is communicative language teaching. So without wasting any time, let's move to the first method. It's the direct method. So what is actually direct method? Direct method is an approach to teaching a foreign language that emphasizes communication and the direct use of the target language in the classroom. It is sometimes referred to as the natural method, as it aims to mimic the way in which children acquire their first language. The direct method was developed in the late 19th century as the response to the grammar translation method, which was the dominant approach to language teaching at the time. Jadi secara simpelnya itu, direct method adalah metode pengajaran bahasa Inggris yang menekankan cara mengajarnya yaitu direct, langsung. Jadi pada umumnya direct method itu adalah metode yang menerapkan sistem belajar mengajar direct dalam artian kita langsung menggunakan bahasa target, atau secara spesifiknya itu kita di sini menggunakan bahasa Inggris. Jadi kita belajar menggunakan bahasa Inggris dengan langsung menggunakan bahasa Inggris tersebut. Itulah direct method. And we move to the characteristic of direct method. Direct language teaching and without translation. Jadi salah satu karakteristik dari direct method itu adalah menggunakan translation dalam penerapannya. Jadi kita itu menggunakan translate dalam penerapan direct method dengan langsung. Kemudian fokus on developing speaking and listening skills. Kemudian salah satu karakteristik dari direct method juga itu menghususkan penerapannya itu terhadap skill speaking dan listening siswa. Kemudian using visual aids and demonstrations as learning media. Jadi kemudian direct method juga menggunakan media sebagai alat bantu dari penerapannya, yang kemudian menggunakan visualisasi, mencampurnya dengan visualisasi. Introducing new vocabulary and grammar gradually and contextually. Jadi tidak hanya menerapkan speaking dan listening skills, direct method juga itu memperkenalkan banyaknya kosakata baru dan juga mempelajari grammar. Kemudian emphasize interactive activities in the class to motivate students to speak and use the language that they are learning. Kemudian direct method itu juga memberikan dorongan kepada mahasiswa berupa motivasi dalam berbicara menggunakan bahasa yang dia pelajari, atau lebih tepatnya menggunakan bahasa Inggris. Kemudian setelah karakteristik, we move to the function of direct method. The first function is direct method or direct teaching method aims to help teach students basic skill each step by step. Jadi direct method itu membantu siswa atau memiliki tujuan untuk membantu siswa mengasah basic skill mereka dalam bahasa Inggris secara step by step. Jadi langkah demi langkah, tidak secara spontan.
Kemudian function yang kedua itu learn basic skills and obtain information that can be taught step by step. Jadi memang direct method ini sangat fokus ke basic skills siswa yang kemudian akan diasah secara step by step. Kemudian function yang selanjutnya itu master the target language verbally so that students are able to use it. Jadi salah satu fungsi dari direct method itu juga berusaha untuk master membuat siswa itu menguasai bahasa yang ia pelajari agar dapat berguna ke depannya. Kemudian ada advantage dari direct method itu sendiri. Yang pertama itu ada allow students to develop their ability to communicate in the target language more quickly than other methods. Jadi direct method itu mendevelopkan kemampuan siswa untuk kemudian dijadikan alat komunikasi yang lancar, seperti itu. Yang kemudian lebih cepat dibanding metode-metode lainnya. Kemudian advantage selanjutnya itu it also encourage students to think in the target language and to develop their fluency and accuracy in speaking and listening. Kemudian keuntungan selanjutnya itu advantage selanjutnya adalah mendorong siswa untuk berpikir untuk seperti ini. Contoh kasarnya itu dengan penerapan direct method itu dapat membantu siswa untuk mengolah kosakata di dalam otaknya, kemudian didorong untuk memproduksikannya, untuk mengeluarkan kosakata tersebut guna untuk komunikasi. Kemudian selain adanya advantage, tentu adanya disadvantage dari suatu hal. Disadvantage-nya dari direct method itu adalah the direct method can be challenging for some students as it requires them to be comfortable with ambiguity and to take risk in using the language. Jadi direct method ini adalah sebuah metode yang bagus, metode pengajaran yang bagus, tapi tentunya tidak semua siswa, tidak semua murid itu cocok dengan metode ini. Tentu ada beberapa yang mungkin suka dengan atau merasa relate dengan direct method. Tentu di satu sisi juga ada yang tidak relate, tidak nyaman dengan direct method seperti itu. Kemudian disadvantage yang lainnya itu direct method ini memerlukan high skill teacher. Dia memerlukan pengajar atau guru yang memiliki advanced skill, bukan skill yang di bawah rata-rata ya. Jadi direct method ini harus diterapkan oleh ahli, bisa kita sebutkan ahli, seperti itu. Itulah that's the definition, characteristic, function, advantage and disadvantage of direct method. We move to the next method. It's grammar translation method. What is grammar translation method? We can say GTM. GTM is a Persian method and classical method language teaching that is come from ancient Greek and Latin. In the class, students learn the grammar rules, then apply that grammar by translate to the sentence or text between language target and mother tongue. Jadi grammar translation method ini, GTM ini adalah metode pengajaran bahasa Inggris yang memfokuskan pengajaran tersebut ke dalam grammar yang kemudian dicampurkan dengan translate yang kemudian jika grammar tersebut sudah dikuasai oleh siswa, itu dapat diaplikasikan ke sebuah teks atau ya kemampuan menulis siswa, seperti itu. Yang kemudian juga dapat membantu untuk menyusun sentence dan sebagainya. Function dari GTM to teach students the grammar rules of the target language. Yang pertama itu, fungsi pertama dari GTM ini adalah mengajarkan apa itu grammar dari bahasa yang ia pelajari, apa itu grammar dari bahasa Inggris. Tentu
semua bahasa memiliki grammar, memiliki struktur kan. Nah, GTM ini memfokuskan pengajarannya tersebut ke sub materi yang ini, grammar. To improve students reading and writing skills. Ya, tentunya dengan mempelajari grammar yang kemudian diaplikasikan ke dalam tulis menulis, tentu akan meningkatkan atau menghasilkan sebuah improvement ke dalam diri siswa dalam hal grammar, dalam hal writing, yang kemudian secara tidak langsung juga meningkatkan kemampuan reading dari siswa tersebut. Kemudian ada to develop vocabulary, menambahkan kosakata, vocabulary baru bagi siswa, karena tentunya grammar, tulis menulis itu memerlukan kosakata yang banyak. Jadi itu salah satu kegunaannya. Kemudian yang terakhir itu to develop translation skills, karena GTM ini adalah metode pengajaran yang mengutamakan grammar kemudian translation, maka kemampuan siswa dalam hal translation itu bisa terasah dengan penerapannya metode GTM ini. Kemudian we move to the advantage. It can be useful for teaching reading and writing skills. Tentu, ini adalah salah satu keuntungan yang nyata dalam penerapan GTM ini, karena GTM sendiri tuh fokus terhadap grammar dan translation, kemudian writing dan reading skills. Kemudian advantage lainnya itu, it is useful for student who want to learn a foreign language for academic or scholarly purpose, as it emphasizes accurate translation and a deeper understanding of grammar and syntax. Kemudian keuntungan lainnya dalam penerapan GTM ini itu, siswa dapat memahami sintaks dan grammar itu lebih mendalam dibanding penerapan metode-metode yang lain. Kemudian yang terakhir, advantage-nya itu, it provides a structure and systematic approach to learning with clear explanation of grammar rules and vocabulary. We move to the disadvantage. Ya, disadvantage dari GTM ini, yang pertama tuh, it does not focus on developing oral communication skills. Jadi ya, plus minus dari GTM ini adalah fokusnya dia terhadap grammar dan writing serta translation, tetapi lack of atau kurang fokus terhadap communication skills, termasuk speaking, pronunciation. Itu dia kurangnya atau disadvantage-nya GTM itu adalah di situ. Kemudian yang kedua itu, it can be boring and repetitive. Ya, tidak menutupi fakta bahwa grammar itu adalah salah satu hambatan paling besar bagi siswa untuk belajar bahasa Inggris, karena memang grammar itu memiliki banyak sekali submateri yang memang susah untuk dipelajari. Makanya kebanyakan siswa itu tidak suka dengan metode ini dan merasa boring dalam kelas. Kemudian yang terakhir itu, it may lead to a lack of fluency in the target language. Karena GTM ini tidak memfokuskan pengajarannya kepada speaking atau pronunciation skillnya siswa itu, maka fluensi siswa itu sulit untuk dipenuhi. Kefasihan siswa terhadap bahasa Inggris ini sulit dipenuhi karena dia tidak fokus ke situ. Itulah disadvantage dari GTM. And the next method, the silent way method. What is the silent way method? The silent way method is one of the method in teaching language. It is called the silent way because the teacher is usually silent, leaving room for the student to talk and explore the language. The students are responsible for their own learning and are encouraged to interact with one another. The role of the teacher is to give clue to the students, not to be a model the language. Jadi the silent way method ini adalah metode pengajaran yang dalam penerapannya itu guru tidak menjadi model utama dari pengajaran bahasa Inggris ini, melainkan guru itu lebih banyak diam dan memperhatikan siswanya.
memberikan kebebasan kepada para murid-muridnya untuk mengeksplor bahasa Inggris, entah itu mereka saling berinteraksi menggunakan bahasa Inggris atau apa, tetapi guru ini atau pengajarnya itu diam dan memperhatikan. Tapi tidak selamanya diam. Jika memang ada yang harus ia jelaskan atau beritahukan kepada siswa, maka dia tetap akan memberitahukan. Jadi intinya itu, guru kebanyakan diam dalam silent way method. Kemudian karakteristik dari silent way method, the lack of use of words by teacher. Jadi guru ini tidak, karakteristiknya silent way method itu guru tidak lebih banyak bicara dibanding studentsnya. They are more like to use body, visual, and other tools to convey message to students. Jadi tidak harus dia berbicara dalam penerapannya. Maksudnya dalam pengajaran di kelas itu mereka tidak harus selalu bicara. Bisa dia menggunakan gerakan tubuh untuk menyuruh siswa-siswanya, atau entah itu menggunakan visual yang lainnya. Kemudian non-verbal communication. Non-verbal communication is the main focus in this method. Teacher use body movement, facial mimics, body language, and other visual sign to communicate concept to students. Jadi hampir sama halnya dengan yang tadi, guru itu lebih baik menggunakan komunikasi yang non-verbal kepada siswanya, seperti gerakan-gerakan tubuh atau mimik wajah dan visual sign yang lainnya. Using real image and objects. Jadi dalam silent way method itu karakteristiknya itu kita menggunakan objek yang nyata, real object, or image, menggunakan objek yang nyata serta gambar dalam penerapannya, dalam membantu penerapan metode pengajaran yang ini. Kemudian ada function. The general purpose of the silent way is to teach students how to learn language and the skills developed through the process of learning a foreign language or a second language can be used to learn everything else that is not yet known. Jadi tujuan utama dari silent way method itu adalah mengajar siswa bagaimana untuk belajar bahasa yang kita pelajari, atau lebih tepatnya bahasa Inggris, dengan cara mereka. Kemudian skill mereka itu atau basic skill mereka itu harus mereka terapkan sendiri ke dalam pembelajaran ini, yang kemudian nanti akan disempurnakan oleh pengajarnya. Itulah functionnya. Kemudian ada advantage dari silent way method. A student not only interact with the teacher but also with each other. Jadi dengan kurangnya partisipasi pengajar dalam silent way method ini tentu akan menghasilkan interaksi yang baik antara siswa dengan siswa yang lainnya. Itu karena mereka kan harus saling berkomunikasi, harus saling berinteraksi, bersosialisasi sesama lain, maka akan meningkatkan interaksi mereka. Kemudian yang kedua ada because silent way teachers speak a little, karena gurunya ini tidak berbicara terlalu banyak, they are free to observe their students carefully. Jadi guru ini memanfaatkan kesempatan ini. Mereka tidak harus banyak bicara, tetapi harus menambah fokus untuk memperhatikan atau mengobservasi siswa-siswa mereka dengan hati-hati tentunya. Yang kemudian always available for them. Jadi meskipun kita diam, tetapi harus siap, harus ready, harus ada untuk siswa-siswa tersebut. Kemudian fokus on pronunciation. Karena silent way ini fokus dengan pronunciation, fokus kepada speaking skills siswa, the silent way places a strong emphasis on pronunciation and stresses the importance of accurately producing sounds in the target language. Jadi tentunya dengan fokusnya
metode ini terhadap speaking dan pronunciation skill dari siswa, maka akan meningkatkan utamanya akan meningkatkan dalam bidang tersebut. Itulah advantage-nya dari silent way method. Kemudian ada disadvantage-nya. Yang pertama itu adalah silent way give the learner freedom to make choices in the situation presented. This method gives the impression that the learner can master the learning situation, but in reality the teacher still play an active role in the teaching and learning process. Jadi salah satu disadvantage-nya itu memang proses dari silent way method itu guru harus kurang bicara, muridnya yang banyak bicara. Tetapi nyatanya dalam penerapan silent way method itu guru tetap harus banyak bicara. Ini I don't even know how to solve this problem, but I think it's okay selama itu menghasilkan dampak yang baik bagi siswa, kemudian kepada gurunya juga, itu it's okay. Kemudian if examined carefully, the silent way is used for beginner level learner who are only given materials for pronouncing syllables and making simple sentence. Jadi menurut referensi yang saya dapat itu, salah satu disadvantage dari silent way method ini, mereka hanya metode ini cocoknya untuk beginner level atau level pemula dari bahasa Inggris. Itulah salah satu disadvantage-nya. We move to the next method, audiolingual method. What is audiolingual method? The audiolingual method is a method used in teaching foreign language. It is based on behaviorist theory, which postulates that certain traits of living things, and in this case humans, could be trained through a system of the enforcement. Audiolingualism is a method of foreign language teaching where the emphasis is on learning grammatical and phonological structure, especially for speaking and listening. It is based on behaviorism and so relies on formation as a basis for learning through a great deal of mechanical repetition. Jadi audiolingualism ini adalah metode yang menerapkan grammatical phonological structure, yang kemudian terutama itu menekankan pengajaran terhadap speaking dan listening siswa. Jadi sesuai namanya audiolingualism itu fokus terhadap listening yang kemudian menghasilkan speaking. Seperti itu. Kemudian karakteristik dari audiolingualism ini, the first one is emphasis on speaking and listening skills. Jadi audiolingual itu adalah metode yang fokus terhadap speaking dan listening skill. The primary goal in this method is to develop students' ability to speak and understand the target language in oral. Jadi salah satu fokus utamanya dari metode ini adalah bagaimana metode ini bisa membuat siswa atau menghasilkan improvement dalam ability mereka to speak, dalam kemampuan mereka untuk berbicara, serta memahami bahasa yang ia pelajari, bahasa Inggris, memahami bahasa Inggris. Kemudian karakteristik selanjutnya itu repetition and drilling. Repetition di sini adalah pengulangan. Tentu dalam listening itu kita harus melakukan repetisi terus menerus mengulang sampai kita mencapai titik di mana betul-betul paham atau menguasai listening tersebut. Kemudian mimicry itu meniru. Teachers model correct pronunciation and intonation, and students are encouraged to mimic the teachers speak patterns. Jadi guru di sini sebagai model dari pembelajaran tersebut mempraktekkan
entah itu speaking atau pronunciation yang dengan benar, yang kemudian akan ditiru, akan dimimikrai oleh siswa-siswanya agar mereka juga bisa menghasilkan bahasa yang benar. Use of technology. Ya, audiolingualism ini sangat bergantung juga terhadap teknologi, tentu saja, karena dengan penerapan listening itu membutuhkan bantuan dari teknologi. Jadi dalam audiolingualism itu teknologi tidak lepas dari penerapannya. Functionnya, developing speaking ability, tentu akan meningkatkan speaking ability dari siswa dengan adanya metode audiolingualism ini. Improving listening skills. Ya, listening ini juga sangat penting dalam bahasa Inggris, karena bagaimana caranya seseorang bisa paham apa yang lawan bicaranya ucapkan jika mereka tidak mendengarkan dengan baik kata-kata mereka. Jadi dengan adanya metode ini dapat membantu menghasilkan improvement dalam listening skills siswa. Improving pronunciation and intonation. Intonasi dan penyebutan ini juga penting, karena ada beberapa kata yang ada banyak kata dalam bahasa Inggris itu yang memang memiliki pronunciation yang harus diucapkan dengan benar, karena jika tidak akan memiliki arti yang salah, akan menghasilkan arti yang salah. Kemudian intonasi juga sangat penting dalam komunikasi. Nah, dengan metode ini akan meningkatkan hal tersebut. Improving communication skills. Ya, pada akhirnya itu jika kita gabung speaking, pronunciation, intonation, itu akan menghasilkan komunikasi yang bagus, akan membuat komunikasi seseorang itu menjadi lebih baik. Kemudian ada advantage dari audiolingualism. Itu advantage-nya hampir sama dengan function. Developing speaking and listening skills, build confidence. Jadi jika kita ingin berbicara atau communicate in English language, we need a self confidence. Kita membutuhkan rasa kepercayaan diri, yang dimana rasa percaya diri ini susah untuk dibangun, apalagi jika membahas tentang public speaking misalnya. Tidak semua orang bisa melakukan public speaking. Nah, makanya dengan metode ini diharapkan siswa itu dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam public speaking, dalam berkomunikasi, meningkatkan rasa percaya diri mereka. Emphasize accuracy, meningkatkan akurasi, ya tentunya sih dalam berbahasa ya. Kemudian yang terakhir itu appropriate for beginners. Ini cocok untuk pemula. Metode ini cocok juga untuk pemula. Kemudian disadvantage-nya, limit focus on reading and writing. Ya, jadi ini bertimbal balik dengan metode yang tadi saya bahas juga, berbanding terbalik. Yang ini audiolingualism ini lack of reading and writing. Jadi metode ini kurang fokus terhadap reading dan writing. Itu salah satu disadvantage-nya. Kemudian not suitable for all learners. Metode ini tidak cocok di semua kalangan, tidak cocok untuk seluruh siswa. Ada yang relate, ada yang tidak, seperti itu. Kemudian disadvantage yang lainnya itu limited focus on grammar. Ya, kalau dia limited focus on writing, maka tentu akan lag juga, kurang juga terhadap grammarnya. Itulah disadvantage dari audiolingualism. We move to the next method. It's Suggestopedia. What is Suggestopedia? Suggestopedia is a teaching method developed by Bulgarian psychotherapist. His name is Georgy Lozanov in the 1970s. It is based on the idea that people can learn effectively and efficiently when they are relaxed and receptive to new information. Jadi singkatnya, Suggestopedia ini adalah metode pengajaran yang menurut metode ini pembelajaran itu akan sangat mudah, akan efisien, akan efektif jika dilakukan dengan relaksasi atau
relax. Jika kita relax dalam belajar, maka menurut metode ini akan memudahkan kita untuk memahami pembelajaran tersebut. Yang fokusnya kita di sini adalah bahasa Inggris. Karakteristiknya, positive emotional climate. Jadi Suggestipedia ini menghasilkan emosi yang positif, membuat kita dapat mengeluarkan emosi yang positif. Kemudian yang kedua itu learning environment, which help to reduce stress and anxiety. Jadi dengan Suggestipedia ini, dalam karakteristik Suggestipedia, dalam lingkungan belajarnya itu dapat mengurangi stres dan anxiety. Anxiety di sini adalah kecemasan yang berlebihan. And the next one is supplement the learning materials. Active participation. Partisipasi, yang kita harus aktif dalam berpartisipasi, terutama di sini muridnya. Kemudian emphasize on the importance of repetition. Sama halnya dengan audiolingualism. Saya lupa, tapi tadi harus saya bahas tentang repetisi. Nah, dalam Suggestipedia ini juga kita memerlukan repetition atau pengulangan. Jadi seperti itu. Kemudian function dari Suggestipedia itu creating a relaxed learning atmosphere, menciptakan atmosfer belajar yang relax, yang nyaman. Kemudian reducing anxiety and stress, yang sama tadi dalam karakteristik. Salah satu keuntungan dalam metode ini adalah mengurangi kecemasan berlebihan, mengurangi anxiety, mengurangi stres, kemudian juga meningkatkan self confidence dari siswa. Itu ini merupakan dampak yang sangat besar, sangat baik ya untuk anybody, to every students yang menggunakan metode ini. Karena anxiety dan stres serta kurangnya rasa percaya diri itu adalah salah satu penghambat yang besar dalam berkomunikasi bahasa Inggris. Kemudian yang ketiga itu dari functionnya adalah integrating the right and left brain. Jadi dalam Suggestipedia ini secara tidak langsung melatih kedua belahan otak manusia ini, yang pada umumnya itu otak kanan lah. Pada umumnya manusia itu menggunakan lebih banyak otak kanan. Nah, dengan metode Suggestipedia dapat melatih untuk menggunakan kedua belah otak kiri dan otak kanan. Kemudian kita move to the advantage of Suggestipedia. Improve learning. Suggestipedia is designed to make learning more enjoyable and engaging, which can lead to improve learning outcomes. Jadi dengan Suggestipedia ini meningkatkan situasi belajar mengajar itu menjadi lebih enjoyable, menjadi lebih nyaman. Kemudian yang kedua itu reduce anxiety. Ya, karena anxiety yang saya bilang tadi ini sangat berbahaya. Sebenarnya anxiety di sini adalah gangguan psikologik yang sebenarnya memerlukan waktu untuk kesembuhan dari anxiety tersebut. Atau jika anxiety-nya ini memang parah, maka harus dibawa ke psikologik atau psikoterapi, seperti itu. Positif. Kemudian advantage lainnya itu positive environment, lingkungan yang positif. Suggestipedia create a positive learning environment that foster creativity and encourage learner to take risk and experiment. Jadi dalam Suggestipedia ini, Suggestipedia dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif, yang kemudian akan memicu kreativitas dari siswa dan mendorong siswa untuk berani mengambil risiko dan bereksperimen, seperti itu. Kemudian disadvantage-nya itu limited time application. Suggestipedia may not be effective for all learner or all subjects. Jadi pengaplikasiannya ini terbatas dari Suggestipedia ini. Kemudian teacher training, sama halnya dengan beberapa metode yang tadi ini, Suggestipedia harus diterapkan dengan ahlinya, harus diterapkan dengan high skill teachers.
seperti itu. Kemudian disadvantage yang terakhir itu might not suit all learning styles. Ya, semua metode sebenarnya hampir seperti itu ya. Tidak relate dengan semua siswa. Ada beberapa siswa yang suka dengan metode ini, audiolingualism misalnya, ada juga yang suka atau cocok dengan Suggestopedia seperti itu. We move to the next method, community language learning or CLL. What is actually CLL? Community language learning is an approach to language teaching that emphasizes the development of interpersonal relationship and the creation of a supportive learning community. CLL was developed by Charles A. Curran and his college in the 1970s and is based on the principle of counseling psychology and humanistic education. In CLL, the teacher acts as a facilitator or counselor, and learners work together in a group to develop their language skills. Jadi simpelnya ini CLL adalah metode pengajaran yang dimana pengajarnya atau gurunya itu bertindak atau berperan sebagai fasilitator, sebagai konselor dalam proses belajar mengajar tersebut, yang siswanya berperan sebagai subjek yang diajarkan secara berkelompok. Jadi metode pengajaran ini diberlangsungkan secara berkelompok ya. Murid-muridnya dibentuk menjadi beberapa kelompok. Kemudian kita bergerak ke karakteristik dari CLL. Teacher as counselor or facilitator. The teacher in CLL acts as a counselor or facilitator rather than a traditional instructor. The teacher is responsible for creating a supportive learning environment and encouraging communication and interaction between learners. Jadi peran dari pengajar atau guru dalam CLL ini sangat penting. Mereka sebagai fasilitator, sebagai konselor, dan juga sebagai pencipta situasi belajar yang positif, situasi belajar yang nyaman untuk siswa-siswanya. Group dynamics. CLL emphasizes the importance of group dynamics in language learning. Learners work together in small groups, sharing their experience and knowledge. Jadi siswanya itu dibentuk ke dalam atau dibagi menjadi beberapa kelompok, yang kemudian atas kerjasama mereka itu mereka dapat saling sharing pengalaman mereka dan hal-hal yang lainnya. Kemudian mereka juga belajar bersama. Kemudian karakteristik selanjutnya itu use of translation. Translation is a key feature of CLL. Learners are encouraged to translate their thoughts and ideas into the target language with the help of the teacher or other learners. Help each other learns. Jadi translate ini jika siswa ini memiliki ide-ide atau masukan, mereka dapat menggunakan mentranslate ide-ide mereka itu ke dalam bahasa Inggris, kemudian mereka dapat mengungkapkan ide-ide mereka yang kemudian dibantu oleh guru. Functionnya to improve student participation in speaking classes, untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam berbicara di kelas, terutama menggunakan bahasa Inggris. Kemudian the research results show that students experience make an improvement not only in their English conversation but also in their learning motivation. Jadi salah satu fungsi dari CLL ini menghasilkan atau menambah motivasi belajar dari siswa ini dalam kelas. Dia tidak hanya metode ini tidak hanya menambahkan partisipasi siswa dalam kelas, tapi juga meningkatkan motivasi mereka. Kemudian reduce anxiety and lack of self confidence. Sama halnya dengan Suggestopedia, CLL ini karena dalam penerapannya itu memerlukan campur tangan psikologik,
maka dapat mengatasi atau mengurangi anxiety dan kurangnya kepercayaan diri dari siswa. Kemudian we move to the advantage. Develop communication skills, meningkatkan kemampuan berkomunikasi siswa. Help build confidence, membantu untuk membangun rasa kepercayaan diri mereka guna untuk membuat mereka lancar dalam berkomunikasi, membuat mereka fluent dalam berkomunikasi, terutama menggunakan bahasa Inggris. Kemudian yang terakhir itu learner center approach. CLL focus on the needs and interest of the learners, which is a very effective method for individuals who learn best thought interaction with others. Jadi CLL ini juga fokus terhadap minat dan keinginan siswa. Jadi secara individual ini cocok menurut beberapa siswa. Kemudian disadvantage-nya itu yang pertama time consuming. CLL ini membutuhkan waktu jangka penerapan yang panjang, yang lama. Itu salah satu disadvantage-nya. Kemudian limited focus on grammar, karena metode pengajaran ini juga terfokus kepada komunikasi, speaking, pronunciation dan sebagainya, maka dia lack of grammar, limited focus on grammar. Dia fokus terhadap grammar itu terbatas. Dan kemudian sama halnya beberapa metode yang tadi, require a skilled facilitator. Jadi fasilitatornya ini memang diperlukan yang memiliki high skill, apalagi yang diperlukan itu adalah pengajar yang memiliki pengalaman terhadap psikologik siswa. Seperti itu. We move to the seventh method. It's a total physical response. What is TPR? We can say TPR, total physical response. TPR is a language teaching method that was developed by James Asher in the 1960s. The method is based on the idea that language learning is more effective when it's accompanied by physical movement and gesture. Jadi metode TPR ini adalah metode yang menurut James Asher pembelajaran akan menjadi efektif jika kita mencampurkannya dengan gerakan tubuh, physical movement and gesture, dan gestur tubuh. Itu menurut James Asher. Karakteristiknya itu physical movement, listening, repetition, vocabulary building, karakteristiknya itu yang pertama adalah physical movement, kemudian yang kedua itu adalah listening, yang ketiga adalah repetition, yang keempat ada vocabulary building, dan yang terakhir itu fun and engaging. Functionnya improving listening skills. Ya, dengan metode TPR ini meningkatkan listening skill siswa. Kemudian yang kedua itu building vocabulary, membangun atau menambah kosakata yang dimiliki siswa. Kemudian enhancing memory, mengasah memori siswa, memperbagus memori siswa dengan metode ini. Kemudian yang terakhir itu support language production, jadi mensupport bagaimana atau mengajarkan bagaimana siswa itu harus memproduksi bahasa, bagaimana mereka mengeluarkan bahasa yang kemudian dapat dijadikan alat komunikasi. Advantage-nya itu suitable for beginners, cocok untuk pemula. Ya, cocok untuk pemula. TPR ini cocok untuk pemula. Kemudian reduce anxiety, sama halnya dengan metode yang tadi. Kemudian yang terakhir itu easy to apply, gampang, mudah untuk diterapkan. Metode ini sangat mudah untuk diterapkan karena hanya mengandalkan gestur tubuh dan physical movement. Kemudian disadvantage-nya itu limited use. They may not be suitable for teaching more complex language structures. Ya, karena metode ini memang sangat simple, maka tidak bisa diterapkan untuk mengajar bahasa yang lebih kompleks atau tingkatan bahasa yang kemudian ada di atas itu. Metode ini kurang efektif untuk diterapkan. Kemudian limited applicability.
may not be applicable to all language teaching situation, tidak dapat digunakan di segala situasi metode ini. Kemudian dependence on the teacher, ya metode ini sangat bergantung kepada teachernya, kepada pengajarnya. Ya, itulah TPR. The next one is communicative language teaching. What is communicative language teaching? Communicative language teaching, or we can say it's CLT, is an approach to language teaching that emphasizes the use of language in authentic communication. This approach and aims to develop learners' communicative competence in their ability to use language effectively in real life situation. Jadi metode ini mengajarkan atau menekankan komunikasi, bagaimana cara berkomunikasi dengan baik, bagaimana cara mengeluarkan bahasa dengan baik. Ya, seperti itu. Bagaimana bahasa ini dapat menjadi efektif dalam sehari-hari mereka. Karakteristiknya itu emphasize on communication. Learner center means that the teacher acts as a facilitator of learning rather than an author. Jadi guru ini atau peran guru dalam metode ini adalah sebagai fasilitator, bukan sebagai author. Kemudian authentic materials. Dalam metode ini kita menerapkan authentic materials, materi yang otentik. Kemudian collaborative learning, melakukan pembelajaran itu dengan kolaborasi. Functionnya itu developing communicative competence, meningkatkan kemampuan berkomunikasi atau kompetensi komunikasi siswa. Enhancing fluency atau mengasah kefasihan siswa ini dalam berbahasa Inggris. Kemudian yang terakhir itu integrating language skills. Kemudian advantage-nya, focus on communication, fokus terhadap komunikasi. Jadi untuk siswa yang ingin belajar how to speak in English, how to make a communication with other, metode ini sangat cocok. Kemudian advantage lainnya itu develop critical thinking. Jadi dengan metode ini para siswa itu diasah untuk berpikir kritis. Kemudian yang terakhir itu increase speaking and pronunciation skills. Disadvantage-nya limited focus on grammar, ya, karena tentu saja yang tadi metode ini fokus terhadap speaking dan pronunciation, maka dia kurang lack of grammar. Kemudian ada time consuming. Dia juga ini metode ini juga penerapannya membutuhkan jangka waktu yang lama dan may not be suitable for all learners. Jadi metode ini kurang efektif untuk semua kalangan. Seperti itu. So, I think that's all from me about the method of English teaching. Itu penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga penjelasan saya itu dapat dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.